Bakso komplit ya? Iya, kalau bakso tuh komplit tuh, spesial. Berarti pendidikan Bapak tuh sangat mensupport Bapak ya dalam berorganisasi dan juga berpartai ini Pak ya? Karena bekalnya tuh sebenarnya udah banyak banget ya. Iya. Keren banget Pak. Kayak saya tuh kemarin S2 aja saya udah yang kayak, aduh pusing banget gitu. Ini sampai double degree loh ke Amerika dan di Indonesia tuh wow banget menurut saya. Siap? Enjoy the podcast. Halo guys, jadi hari ini aku lagi bertandang ke markas besar Partai PKP bersama Ketua Umum Partai PKP itu Pak Yusuf Solihin. Halo Pak. Halo, apa kabar? Baik Pak. Aduh, sehat ya Pak ya? Semangat pagi. Gila, aku bangun pagi-pagi loh untuk kesini. Pak, pertama aku mau ngucapin dulu, Bapak udah terpilih menjadi Ketua Umum Partai PKP. Dan sebentar lagi ulang tahun ya. Ulang tahun ke-23. Iya, ke-23, benar. Gimana Pak perasaannya setelah memimpin? Gitu. Jadi, pertama ketika saya terpilih menjadi Ketua Umum PKP itu, ini suatu hal yang luar biasa bagi saya. Iya. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memimpin partai yang sangat historis ini. Namun ketika saya diminta untuk mencalonkan sebagai Ketua Umum PKP oleh pendiri PKP, Jenderal Trisno, dan kemudian juga oleh mantan Ketua Umum PKP, Jenderal Hendro Priyono, saya kaget juga begitu. Surprise, kaget, bingung begitu. Apakah mungkin saya bisa menjadi Ketua Umum partai? Yang notabene partai ini partai yang sudah 23 tahun. Umurnya, yang sudah punya sejarah begitu. Tapi ketika dipikir-pikir memang saya menjadi Ketua Umum Himpunan Nelayan seluruh Indonesia itu selama 14 tahun, kita belum banyak berbuat apa-apa untuk kesejahteraan nelayan. HNS itu visinya bagus untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Namun ternyata sebesar apapun ormas itu tidak banyak bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Khususnya HDSI saya ini untuk nelayan. Karena kita tidak punya kekuasaan dan tidak punya anggaran. Oleh karena itu ketika saya diminta untuk mencalonkan sebagai Ketua Umum, barangkali saya berpikir ini mungkin sudah takdir saya begitu. Benar. Tapi sebelumnya emang belum bermimpi gitu Pak? Boro-boro mimpi. Terpikir aja tidak. Gitu ya. Nah ketika saya diminta, baru saya terpikir bahwa memang ini takdir saya. Karena politik itu identik dengan kekuasaan. Benar. Dan politik itu, partai politik itu bagaimana mendapatkan kekuasaan. Dan kekuasaan itulah yang akan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, oleh karena itu, ketika saya diminta, saya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ini takdir saya. Sehingga cita-cita saya untuk membantu masyarakat banyak, khususnya masyarakat nelayan, itu bisa tercapai. Nah, ketika Munaslup PKPI, waktu itu masih PKPI, dulu PKPI. tanggal 25 Mei tahun lalu, saya terpilih secara aklamasi, lalu saya bersyukur, alhamdulillah, mungkin ini sudah jalan hidup saya. Selama hampir 40 tahun saya mengabdi di TNI ya. Itu mengabdi pada bangsa dan negara. Nah, ada satu yang kurang, yaitu mengabdi pada masyarakat. Ya mungkin inilah jalan hidup saya untuk mengabdi pada masyarakat banyak. Gitu loh, Pak. Benar. Tapi kalau dari Bapak sendiri, sebenarnya rumah pejuang seperti apa sih yang mau Bapak bentuk nih di partai ini? Nah, kita membuat suatu tagline ya, bahwa PKP ini adalah rumah besar para pejuang. Benar. Ini dapat diartikan bahwa PKP ini adalah rumah besar keluarga besar TNI Polri. Kemudian nelayan pejuang, petani pejuang, buruh pejuang, pengusaha pejuang, perempuan pejuang, pemuda, mahasiswa, dan kaum milenial pejuang. Nah, kita mengharapkan bahwa para pejuang-pejuang ini adalah
berjuang bersama-sama PKP untuk bagaimana kita membangun bangsa yang besar ini, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk kepentingan bersama. Itulah barangkali bagaimana rumah besar para pejuang ini diartikan adalah wadah perjuangan anak bangsa yang mempunyai jiwa Pancasilais, jiwa Pancasila, jiwa patriotik, dan jiwa bela negara untuk membangun bangsa yang besar ini. Gitu. Nah, kalau bicara perjuang nih Pak, kan banyak banget ya kayak nelayan, terus petani yang memang masih marginalkan ya. Ya. Nah, kalau Bapak sendiri untuk mengkomunikasikan kepada mereka tuh seperti apa? Jadi kebetulan saya kan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Jadi perjuangan kita untuk mewujudkan nelayan yang sehat, berpendidikan dan sejahtera ini merupakan satu cita-cita bersama. Demikian juga para petani buruh. Jadi semua komponen-komponen bangsa atau anak-anak bangsa yang merasa termarginalkan saat ini justru di situ PKP hadir. Hadir membantu mereka, memberikan advokasi kepada mereka, bagaimana meningkatkan pendapatannya, bagaimana meningkatkan taraf hidupnya, bagaimana meningkatkan kesejahteraannya. Itu yang diperjuangkan oleh PKP. Oleh karena itu, tadi yang saya katakan, seluruh pejuang-pejuang bangsa, mulai nelayan, petani, buruh, pemuda, perempuan, dan sebagainya, dalam wadah perjuangan PKP inilah mereka dapat berkiprah untuk mengembangkan kehidupannya, memajukan kehidupan dan keluarganya untuk membangun suatu keluarga yang berpendidikan dan sejahtera gitu ya. Ini PKP mewadahi kepentingan mereka gitu. Iya. Nah, kalau untuk 23 tahun sendiri kan menurut saya udah terbilang muda ya. Iya. Ini kalau seumuran saya, enggak di seumuran saya nih 23 sekarang. Saya berapa ya? 23. 23 di seumuran saya dan saya termasuk golongan milenial. Iya. Nah, kalau dari Bapak sendiri udah berbaur belum sih sama milenial? Dan kalau udah tuh gimana sih Pak berbaurnya? Jadi begini ya. 23 tahun PKP itu kalau manusia itu pas cantik-cantiknya kan? Ya kayak saya ya. Anda ganteng-gantengnya gitu. Jadi PKP ini sebenarnya suatu paten sedang menarik-menariknya gitu ya. Betul. Nah, di PKP ini kita tidak memandang umur. PKP ini kita berjuang semua anak bangsa tidak memandang umur, dia tua, muda, remaja, tua dan sebagainya tidak ada. Kita sama semua. Partai PKP ini adalah partai yang terbuka dan transparan. Everybody can. Setiap orang bisa ya, berjuang bersama kita. Sejauh dia punya jiwa pejuang, jiwa Pancasila, dia jiwa patriotik, bagaimana membela negara. Nah itu bisa berjuang. Nah justru itu loh PKP, saya berharap banyak ya pada kaum milenial ya Mamanda ya, untuk menjadi tempat pembelajaran politik buat mereka. Karena ketika negara ini menganut demokrasi liberal, ya, sekarang ini demokrasi liberal, padahal harapan PKP kita akan kembali menjadi demokrasi Pancasila ya. Tapi sekarang katakanlah masih demokrasi liberal gitu. Maka partai politik itu yang menjadi pemeran utama dalam pembangunan bangsa. Kalian mau jadi apa? Kaum milenial ini. Mau jadi bupati, mau jadi wali kota, gubernur, jadi presiden sekalipun harus masuk partai politik. Iya benar. Mau jadi anggota DPR, Harus jadi politik. partai politik. Iya. Bahkan Panglima TNI dan Kapolri sendiri itu harus di-endorse oleh partai politik. Benar. Jadi kalau milenial ini ingin mempunyai kemauan dan semangat untuk membangun bangsa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya mari kita sama-sama di partai politik. Hanya partai politik yang bisa memperoleh kekuasaan. Dari kekuasaan itulah yang saya katakan tadi, diabdikan untuk kepentingan rakyat banyak, untuk kesejahteraan rakyat. Gitu Mamanda ya. Berarti kalau saya bisa ya ikut Bisa PKP gitu ya. Yang muda-muda ini yang muda yang semangat tapi catatannya ada 3 tuh. Apa tuh? Yang pernah punya kemauan, punya tekad, punya semangat. Wah saya banget.
Sayang banget itu berarti. Semangat gitu ya. Semangat. Nah, PKP ini memang diisi oleh para pejuang. Mereka dua besar para pejuang. Iya benar. Jadi kalau bukan pejuang ya jangan masuk PKP. Karena PKP punya jiwa yang punya tekad ambisius semangat yang tinggi ya. untuk membangun bangsa gitu loh. Iya. Kalau hanya asal-asalan begitu kerja seadanya ya nggak usah masuk PKP. Karena PKP harus diisi oleh para pejuang yang mau dulu ya Pak ya, mau dulu. Mereka semangat gitu ya. Kalau udah di dalamnya baru kita harus semangat dan berjuang karena ini adalah rumah pejuang. Iya. Gitu ya. Pak maaf nih Pak, saya salfok banget nih sama ini banyak banget ya. Ininya title-nya Pak ada MBA, PhD itu banyak banget Pak. Ini Bapak sebenarnya emang suka belajar apa gimana nih sampai double begini? Ini menarik juga ya. Jadi saya sudah menerbitkan beberapa buku ya Mbak ya. Yeah. Salah satunya adalah Against All Odds. Buku saya Against All Odds itu menghadapi segala rintangan. Di situ saya menjelaskan bahwa dalam meniti karir saya sebagai seorang prajurit itu tidak mudah. Benar. Jadi tidak lantas Yusuf Solim jadi jenderal, tidak. Jadi dari ada perjuangannya ya. Sudah jatuh bangun. Iya. Kemudian setelah jadi perwira juga kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Naik, turun. Ya banyak naiknya, turunnya gitu ya. Tapi karena saya senang membaca, jadi ketika saya SMP, SMA tuh kalau sekarang kan banyak buku-buku tuh komik-komik ya. Saya suka baca komik, suka baca gitu ya. Nah demikian juga kebiasaan membaca itu terus berlanjut. Nah ketika karir saya turun, katakanlah saya jadi komandan, kemudian jadi staf. Nah ketika saya di staf itu kan banyak waktu yang luang. Nah disitulah saya kuliah, ambil S1. Kemudian karir saya naik lagi, turun lagi. Nah turun di staf itu, kuliah lagi, dapat S2. Nah kemudian naik, turun lagi, dapat S3. Gitu. Nah mengapa saya ambil kesarjanaan itu? Pada waktu Orde Baru itu ada namanya Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI. Ya, ABRI mempunyai dua fungsi. Fungsi sebagai militer, kemudian fungsi sosial politik. Nah, fungsi sosial politik pada waktu itu bisa kita gambarkan banyak gubernur-gubernur, menteri-menteri itu dari ABRI. Nah, pada waktu saya menjadi taruna saja kita sudah ada bayangan bahwa kita kalau tidak peran di militer, kita bisa peran di sosial politik. Nah, kalau kita terjun ke sosial politik, itu harus paham betul ilmu sosial politik kan begitu. Nah, kalau dengan ilmu militer saja belum tentu cocok. Oleh karena itu, teman-teman saya, kebetulan saya AKABRI lulusan 1973, ya, ada kesepakatan pada waktu kita harus memperoleh gelar, harus punya jadi perwira teknokrat, bukan hanya perwira militer saja, perwira teknokrat itu. Jadi harus memperoleh gelar. Nah, dengan harapan bahwa ketika kita maju bersaing di dunia politik, katakanlah kalau dari sipil gitu, doktor, calon gubernur provinsi ini, doktor, insinyur ini. Nah, kemudian kita maju. Mayor jenderal ini, mayor jenderal saja mungkin tidak punya daya saing. Benar. Tapi kalau mayor jenderal, doktor, Yusuf Solihin, MBA, PhD, bersaing dengan hanya doktor saja. Iya, udah terlewat. Benar. Kita lebih itulah makanya memacu kita bagaimana para perwira-perwira pada saat Orde Baru itu menggapai kesarjanaan. Nah, jadi kita dapat S1, S2, S3 gitu ya. Dan kebetulan S1 saya itu di MBA di Amerika dan sarjana ilmu hubungan internasional di Universitas Indonesia. Kemudian juga doktornya juga saya di PhD Management di Amerika dan juga doktor ilmu politik di Universitas Indonesia. Dengan harapan
berbekal ilmu kesarjanaan saya ini, database di otak saya ini penuh ilmu-ilmu, sehingga ketika dalam proses pengambilan keputusan, baik di organisasi tentara pada waktu itu, atau di organisasi sipil, organisasi masyarakat, atau organisasi politik, itu decision making proses itu bisa lebih lancar, sehingga keputusan-keputusan diambil berdasarkan ilmu yang cukup luas ini dan wawasan yang cukup luas ini, memberikan suatu keputusan yang istilah kerennya itu komprehensif integral gitu ya. Jadi semua dilihat dari semua sisi, sehingga keputusannya pasti akan lebih baik gitu, Mbak. Keren banget Pak, ini sampai double degree, terus juga jatuh bangun. Wah, Bapak paket komplit sih kalau saya lihat ya. Bakso komplit ya? Iya, kalau bakso komplit tuh, spesial. Berarti pendidikan Bapak tuh sangat mensupport Bapak ya dalam berorganisasi dan juga berpartai ini Pak ya, karena bekalnya tuh sebenarnya udah banyak banget ya. Iya. Keren banget Pak. Kayak saya tuh kemarin S2 aja saya udah yang kayak aduh pusing banget gitu. Ini sampai double degree loh ke Amerika dan di Indonesia tuh wow banget menurut saya. Nah itu, jadi begini, ketika kita punya kemauan, tekad, dan semangat yang tinggi, tidak ada yang bisa. Jadi saya mengatakan begini, kalau kita ada kemauan, ada 1000 jalan. Iya, betul. Tapi kalau tidak ada kemauan, ada 1000 alasan. Nah inilah menurut saya. Jadi saya katakan against all, kemarin berlintangan. Kalau kita ada kemauan, itu di depan kita terbuka lebar, luas. Apa yang kita capai akan pasti berhasil. Gitu. Tentunya kita tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, gitu ya Mbak ya. Jadi kita jangan lupa juga kepada Tuhan, semua itu takdir. Takdir Tuhan. Walaupun kita diajari oleh guru-guru agama kita bahwa apa yang kita jalani adalah takdir Tuhan kan. Tapi takdir itu juga kita yang menciptakan juga. Tuhan yang merestui kan begitu. Benar. Jadi tetap kita serahkan seutuhnya ya nasib kita pada Allah SWT. Ih, humble banget loh Bapak ini. Jadi emang saya lihat ini ya, kita kan baru ketemu ya Pak ya, tapi udah kayak akrab gitu saya. harus. Tapi emang pas kemarin uji militer juga ada kayak tes uji untuk ini nggak sih Pak, cepat mengingat gitu, cepat akrab gitu, ada nggak sih? Ya, jadi begini, kalau daya ingat itu saya cepat mengenal itu, dan itu sudah takdir Tuhan, saya mempunyai daya ingat. Udah talent dari diri sendiri gitu ya. Jadi kalau kita di sekolah waktu katakanlah SD, SMP, SMA, kemudian saya di Akabri gitu ya, atau di pendidikan gitu, memang ada suatu, yaitu takdir Tuhan. Ada seseorang untuk mendapat nilai bagus, katakan nilai A gitu ya, 90, 100 ke atas itu harus banyak belajar, kan begitu. Nah, ada juga orang yang hanya mendengar guru saja, tidak perlu baca lagi, dia dapat nilai A. Benar, iya. Nah, saya termasuk kategori yang kedua itu. Jadi makanya termasuk orang yang cukup malas gitu loh Pak. Sama kayak saya berarti. Saya pernah Pak sampai belajar. Benar-benar malas belajar. Sampai dimusuhin saya pernah sama teman-teman saya. Karena saya nggak pernah belajar, kerjaannya bercanda gitu. Tapi pas ujian nilai saya paling bagus dari teman-teman saya yang belajar. Mana itu reinkarnasi saya Pak. Semoga. Reinkarnasi saya. Reinkarnasi Bapak ya. Jadi saya berpendapat begini ya. Kecerdasan seseorang itu di samping memang sudah takdir, tapi juga tidak terlepas dari bagaimana orang tua kita memberikan kehidupan mulai dari bayi sampai kita dewasa. Benar. Jadi ketika dalam balita ya, proses balita itu kita diberikan gizi yang bagus, perawatan yang bagus, dia akan menjadi dewasa, akan jadi orang yang bagus gitu. Jadi kebetulan orang tua saya itu Pamong Praja, dan umur saya sampai dengan 5 tahun itu masih dulu itu kadang-kadang sembako gitu ya, masih susu, telur, roti gitu ya, masih dipenuhi gitu ya. Sehingga setelah saya SD, SMP, kebetulan saya di Bogor. Nah, di depan rumah saya itu ada
seperti kolam gitu ya, kolam ikan. Kolam ikan. Nah, saya kan bangga tuh suka mancing aja ikan. Di situ ya. Jadi siang malam itu makannya ikan. Barangkali itu yang membuat saya lebih cerdas dari yang lainnya. Cerdas karena makan ikan. Benar. Kepada generasi milenial ini harus banyak makan ikan supaya bisa lebih cerdas. Makan ikan biar cerdas. Nah, kalau terkait perikanan nih Pak, kabarnya ada kontroversi kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan katanya sangat tidak berpihak kepada nelayan. Dan katanya regulasinya juga seperti berpihak pada oligopoli. Nah, pendapat Bapak nih seperti apa? Ini saya berpandangan